Saya tanya, Bapak tahu, Mister tahu kontak saya dari mana? Nah, dia bilang, saya coba googling secara online, ya saya dapat ini dari rumah 123. Halo Property People, apa kabarnya hari ini? Senang sekali kembali saya Angie Aditya masih di 123 Pro Tips yang akan memberikan banyak sekali informasi penting spesial buat kalian yang punya cita-cita buat jadi agent berhasil. Nah, seperti biasa di episode kita kali ini kita sudah mengundang orang yang sudah sangat expert sekali di bidang properti, dan kali ini tentunya orang yang kita undang itu dari Bandung. Waduh, ini dari Kota Kembang, sudah pasti cantik. Wah, pokoknya mah langsung aja. Saya akan sapa hari ini yang sudah tergabung secara virtual, ada Mbak Foni selaku prinsipal dari Ray White Juanda Bandung. Apa kabar Teh Foni? Baik, Bu Angie. Apa kabar juga Bu Angie? Baik, hari ini sehat sekali tentunya ya. Senang sekali tentunya kita bisa berbincang-bincang meskipun secara virtual ya. Ini aku panggilnya Mbak atau Teteh karena dari Bandung, apakah enaknya dipanggil Teteh gitu kan? Yang aman aja buat Bu Angie, Teteh juga nggak apa-apa. Oke, Teh Foni. Tentunya Teh Foni ini saya dapat informasi sudah sangat lama sekali berkecimpung di dunia properti ya. Kalau boleh tahu sudah berapa tahun Teh? Boleh sedikit diceritakan? Oke, saya di properti mungkin sudah ada 10 tahun ya. Itu yang bisa saya ceritakan. Awalnya juga dari mencari kerja apa sih gitu. Nah, yang sekiranya waktunya juga fleksibel, ya kan? Buat anak-anak bisa, buat keluarga juga bisa, tapi kantong saya juga bertambah. Nah, kebetulan. Jadi dari awal mula itulah akhirnya saya coba untuk join properti, gitu. Jadi memang saat itu awal mulanya cari pekerjaan yang fleksibel, bisa punya waktu sama anak, bisa punya waktu buat cari uang. Jadi yang paling menguntungkan saat itu memang di dunia properti ya. Betul. Karena kalau diceritakan lagi Bu Angie, properti itu kan yang butuh banyak ya. Nah, jadi untuk jadi marketing properti itu merupakan masih ada peluangnya. Betul. Gitu. Yes, tuh kan Property People. Jadi sesuai dengan penjelasan beliau bahwa memang bisnis properti ini bisnis yang tak pernah padam begitu ya. Karena memang istilahnya tuh Tuhan kan nggak pernah bikin tanah dua kali. Jadi saatnya kita tuh melakukan penjualan tanah-tanah terbaik yang ada di dunia ini bersama dengan agent properti. Oke. Iya, betul. Kita balik lagi ngomong ke masalah per-agentan. Ya. Kalau 10 tahun pasti sudah mengalami yang namanya suka dukanya tuh sudah tahu lah seperti apa. Tapi saya yakin nih, kalau bisa bertahan 10 tahun, sudah dipastikan pasti lebih banyak sukanya dong. Karena kalau misalkan nggak suka, nggak mungkin langgeng. Tolong dong dijelaskan, sebetulnya apa sih yang bikin Teh Foni ini bisa sampai langgeng berbisnis di dunia properti, khususnya menjadi seorang agent? Oke, nah kalau saya bisa bertahan sampai hari ini menjadi agent properti, ya dikarenakan peluang di properti ini tidak pernah habis ya. Nah, dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, saya yakin bahwa setiap orang itu butuh tempat tinggal. Di mana properti kan juga termasuk 3 kebutuhan pokok manusia. Itu sih. Nah, di sini saya berusaha untuk melihat setiap bulannya, saya gimana sih caranya untuk mendapatkan penghasilan. Jangankan kalau ngomong jual beli kan memang kelihatannya penghasilannya besar. Nah, tapi pada saat tidak ada jual beli, ya kan? Tiap bulannya saya bisa terima dari mana? Nah, ternyata di properti bukan hanya jual beli saja, tapi ada sewa menyewa. Dari sewa menyewa juga lumayan tuh Bu Angie. Jadi ya, uang jajannya ada, gitu sih. Jadi ternyata kalau Teh Foni ini bukan hanya melakukan penjualan properti, tapi juga untuk bisnis rental atau sewa begitu ya? Selain itu, untuk khususnya Teh Foni ini dari Ray White Juanda Bandung, spesifikasinya sebetulnya apa sih kalau boleh aku tahu? Apakah selain sewa menyewa tadi, apakah lebih ke residensial, jual perumahan, atau ke jual apartemen, atau bahkan mungkin jual tanah atau jual gedung gitu?
Oke, sebenarnya kita di Rewa Juanda untuk properti, semua jenis properti kita jual, ya kan, dari tanah, ya kan, rumah, area komersial, apartemen maupun gudang, pabrik itu kita jual. Hanya kalau saya sendiri pribadi, saya lebih ngambil ke rumah ya, terutama yang secondary. Dalam arti kata orang yang menginginkan rumahnya dijual karena pindah kota atau rumahnya dijual karena mau pindah area yang lebih besar atau enggak rumahnya yang lebih besar. Nah, jadi tergantung dari kita masing-masing agent itu mau fokusnya di mana gitu. Kebetulan area rumah tinggal saya itu banyaknya itu rumah gitu dan area komersial kalau di kantor saya. Itu jadi saya fokus di dua bidang ini. Itu sih Benji. Ini penting. Banyak agent yang tentunya di sini tuh fokus sama yang namanya penjualan properti. Lebih fokus sama yang namanya jual apartemen, jual gedung, jual tanah. Tapi ini yang paling menarik, itu tadi Teh Foni bahas tentang sewa menyewa. Nah, boleh nggak sih sedikit di-share ilmunya gitu biar para agent-agent kita tuh pada tahu biar nambah ilmu baru untuk lahan bisnis baru. Ya, oke. Kalau saya ada sewa menyewa, saya melihatnya seperti ini. Di area saya termasuk Bandung Utara, ya kan? Bandung Utara ini banyak sekali para pelajar. Ya, sepertinya calon mahasiswa baru yang ada di ITB ataupun yang di Universitas Parayangan ataupun ada di Universitas Pajajaran, itu mereka kan datangnya dari luar kota. Nah, tentunya mereka itu akan mencari tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu seperti apa? Nah, mereka mulai akan mencari apartemen ataupun rumah yang bisa sharing dengan teman-temannya sehingga mereka biaya sewanya bisa berbagi. Nah, dari situ kita juga harus melihat peluangnya. Nah, ini anak-anak sekolah ini peluang juga. Nah, maka dari itu kita juga harus bisa mempunyai properti yang bisa kita sewakan. Itu sih Bu Enji. Jadi dari peluang sewa menyewa seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata memang tugas agent itu bukan hanya melakukan penjualan atau pembelian, tapi ternyata bisa juga menyewakan gitu. Yes, nah sekarang Property People sudah mulai terbuka pasti kan untuk membuka sebuah lahan bisnis baru. Nah, tapi aku mau tanya, selama 10 tahun pernah nggak sih nemuin kendala gitu atau titik terendah menjadi seorang agent? Itu kapan dan apa yang terjadi saat itu? Wah, kalau titik terendah pastinya pernah ya, nggak cukup sekali, tapi mungkin ada beberapa kali, ya kan? Tapi titik terendah ini sebenarnya jangan membuat kita semakin down, ya kan? Semakin kurang semangat. Tapi bolehlah titik terendah ini kita ambil sebagai pelajaran kita. Karena transaksi jual beli properti itu tidak akan satu dengan yang lain itu akan sama, tidak akan. Gitu. Pasti setiap para pembeli ataupun para penjual itu mempunyai cerita yang berbeda. Begitu. Nah, jadi setidaknya kalau kita pada saat mendapatkan properti yang kurang bagus atau transaksi yang kurang bagus, kita mulai melihat apa sih yang kurang dari kita itu, apa yang perlu dijalankan oleh kita sebagai agent properti. Itu yang harus kita sadarin supaya kesalahan yang kita udah pernah lakukan itu tidak terjadi lagi di transaksi berikutnya. Oke, jadi ini luar biasa sekali. Jadi memang sekali lagi kalaupun Anda menjadi seorang agent pernah mengalami suatu titik terburuk atau mungkin mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, berarti it's okay ya. Itu semuanya pelajaran berharga begitu ya. Oke, Teh Foni itu kan aku sampai keceplosan nama lain. Oke. Tapi Teh Foni tentunya jelas kita juga harus memotivasi nih. Sebetulnya apa sih yang bikin Teh Foni ini kuat bertahan menjadi seorang agent di Bandung? Gini, kalau dulu saya memulainya kan karena saya ingin penghasilan tambahan. Saya nggak mau setiap kali saya perlu sesuatu, ya kan, atau menginginkan beli sesuatu. Nah, di mana saya harus selalu minta uang suami kan ya, kan nggak enak gitu. Itu prinsip saya. Sehingga saya cari tambahannya itu apa ya, asal mulanya itu saya tidak tahu tentang dunia properti itu seperti apa karena background saya bukan di dunia properti, saya dulu backgroundnya di perbankan gitu. Nah kemudian teman saya mengajak saya ke properti, saya juga nggak pede ya kan, saya ini nggak tahu surat-surat tentang jual beli properti, apalagi tentang pajak-pajak saya sama sekali nggak tahu ya kan.
Nah, kemudian teman saya mengajak saya ke Rewide, ya kan. Nah, itulah awal mulanya saya belajar tentang properti. Di mana kita pun kalau di Rewide juga ada training selama 5 hari. Nah, disitulah kita benar-benar harus belajar kembali. Nah, dari belajar itu kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, dari situ saya melihat, wah asik juga ya, ternyata ketemu orang atau enggak membantu orang menjual properti atau mencarikan properti, saya selain bisa mendapatkan teman, saya juga bisa dapat uang tambahan, malah saya juga bisa dapat bisnis ini Bu. Iya betul, bisnis yang menjanjikan karena memang linknya jadi banyak begitu ya. Betul sekali. Nah Teh Foni, tapi kan aku mau tanya nih, untuk melakukan penjualan sendiri, produk yang Teh Foni jual kan kebanyakan pasti di daerah Bandung. Tapi yang namanya pembeli kan kita tahu ya, nggak mungkin pembelinya itu dari daerah Bandung juga. Pasti ada dari luar kota, pasti ada dari luar negeri. Nah, mensiasati melakukan promo produk atau melisting produk-produknya Teh Foni ini, biasanya Teh Foni gimana nih caranya untuk mempromosikannya? Nah, kalau promosi ini kebetulan kami dari Rewide, kan? Kita ada satu sistem yang harus kita lakukan di dalam setiap kali mendapatkan properti yang akan kita pasarkan. Dan kelebihannya dari sistem Rewide ini, dia bekerja sama dengan Rumah 123. Jadi yang kita lakukan di websitenya Rewide itu akan nge-link ke Rumah 123 gitu. Nah, jadi dari sini ya kita networkingnya semakin luas ya Bu Enji ya. Nah, ada satu klien ya kan, ini dari orang Singapura ya kan, mereka mencari rumah di daerah Bandung Utara ya. Sementara dia nggak tahu daerah Bandung ini seperti apa ya kan. Nah, dia bilang bahwa kalau istrinya itu orangnya nggak suka keramaian ya kan. Nah, pengennya juga dekat dengan komersial area. Nah, saya tanya, Bapak tahu, Mister tahu kontak saya dari mana? Nah, dia bilang, saya coba googling secara online, ya saya dapat ini dari Rumah 123. Nah, dari situ saya follow up klien ini, dan klien ini ya juga mendapatkan rumah yang diperlukan. Dunia properti sekarang sudah merambah ke online ya. Oke, jadi memang luas sekali ternyata cakupan jualannya. Mungkin produknya ada di daerah Bandung, tapi yang belinya bisa sampai mancanegara begitu ya. Luar biasa sekali. Jadi buat kalian juga para agent properti di seluruh Indonesia, ingat dimanapun produk yang kalian jual, jika kalian melakukan listing di rumah123.com, project pembelinya tuh bisa dari mana aja begitu ya. Oke, baik. Teh Foni, sebelum kita tutup mungkin ada kata-kata motivasi yang ingin disampaikan kepada seluruh agent-agent properti yang baru saja berkecimpung di dunia properti ini. Nah, kalau untuk para agent yang baru, saya hanya bisa mengatakan transaksi itu tinggal waktu, ya kan? Prosesnya itu memerlukan waktu. Jadi selama belum terjadi transaksi, dinikmati sampai hingga akhirnya pasti akan ada transaksi. Itu sih Bu Enji. Luar biasa sekali. Jadi transaksi itu hanya tinggal waktu, tapi prosesnya adalah menikmati waktu begitu ya. Betul. Jadi mari kita menikmati segala proses yang harus dilalui untuk menjadi seorang agent yang berhasil dan hebat. Teh Foni, terima kasih banyak atas ilmunya, atas sharingnya di dunia properti ini. Semoga selalu sukses terus untuk Rewide Juanda Bandung ya. Terima kasih Bu Enji. Terima kasih. Nah, Property People juga terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment YouTube channel dari rumah123.com. Saya Enji Aditya, sampai berjumpa kembali di next episode 123 Pro Tips. Dadah!